Di tengah bentang alam Pulau Biak, Papua, terdapat sebuah ruang konservasi yang menjadi rumah bagi satwa dan tumbuhan endemik Papua. Disinilah upaya menjaga keberlangsungan alam dilakukan, bukan di habitat aslinya, tetapi melalui pengelolaan terkontrol untuk masa depan yang berkelanjutan. Taman Burung Taman Anggrek Biak merupakan salah satu PTD yang berdiri di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Dibangun pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. Fungsi dan tupoksinya antara lain pengelolaan satwa dan tumbuhan di luar dari habitatnya atau secara ex situ. Luasan PTD TBTA Biak 28 hektar dan sementara yang kita kelola baru 5 hektar. Dan untuk isi di dalam Taman Burung Taman Anggrek Biak sendiri terisi beragam jenis satwa dan anggrek. Dan satwa yang kita punya di sini kurang lebih terdiri dari 78 ekor dari 11 famili dan 22 jenis satwa endemik Papua yang terdiri dari kakatua jambul kuning, ada kakatua raja, ada nuribayan, nuritelanya atau yang sering dikenal dengan seperti cikelangi, ada nuri kepala hitam, ada nuri sayap hitam, sama ada timpun, ada elang laut atau yaitu leucogaster, ada cikalang laut, ada beo Papua atau dikenal muno muka kuning, sama ada mangrove estata, mangrove Victoria, dan tum-tum ekor ungu, kum-kum ekor ungu, tum-tum rempah, dan tum-tum putih. Jadi semua satwa ini kita kelola secara rutin atau setiap hari kita beri makan, kontrol kesehatan, kontrol minum, sama perilaku satwanya. Kita punya juga ada cendrawasih. Cendrawasih ada 2 jenis, cendrawasih kuning kecil atau Paradise minor, sama cendrawasih merah atau Paradise rubra. Kita punya cendrawasih kuning kecil ini ada 3 ekor, 2 betina, 1 jantan. Sedangkan kalau cendrawasih merah itu hanya 1 ekor saja, jantan. Selain kita punya unggas, ada juga mamalia. Mamalia itu terdiri dari kanguru pohon, cuma 1 ekor saja. Terus kasuari ada, kita juga punya salah satu unggas terbesar nomor 3 di dunia, kalau mau dibilang itu kasuari. Jadi kasuari juga kita punya di sini ada 3 jenis. Kalau ini adalah salah satu kasuari kerdil atau kasuari jenis kecil. Nama ilmiahnya Casuarius beneti. Ayo kita lihat. Kalau yang ini kasuari gelambir ganda atau gelambir tunggal. Ayo. Kenapa dia tunggal? Perbedaannya apa? Perbedaannya dia punya gelambirnya cuma 1, ada di bawah leher sini. Bisa dilihat. Ayo. Nah ini dia. Ini yang dibilang gelambir ganda. Ini masih kecil. Bisa dilihat di bawah lehernya itu ada tuh. Dan masing-masing jenis gelambir ganda ada 2 ekor, gelambir tunggal ada 2 ekor, dan kerdil kisaran 8 totalnya 11 ekor semua. Satwa-satwa yang ada di sini datangnya itu berbeda-beda. Ada yang ibah dari masyarakat, ada juga yang hasil sitaan karantina dikasih ke
BKSDA dan BPKSDA kasih ke Taman Burung Taman Anggrek untuk kelola. Ada juga IBA dari Kopsau atau TNI yang menitip atau mengibahkan, bukan menitip tapi mengibahkan satuannya ke TBTA Biak kelola. Untuk bagian anggrek kita punya ada kisaran seribuan lebih rumpun yang hampir tersebar di seluruh taman, di dalam areal taman. Umum sekali untuk dilihat sama masyarakat itu hampir banyak anggrek kelinci, anggrek bawang, anggrek macan, anggrek kelapa, ada anggrek tanduk rusa, ya anggrek dasi, ada spatiglotis atau anggrek tanah. Anggrek Papua kita punya itu anggrek macan. Itu hampir banyak di dalam taman burung, sebenarnya banyak. Enggak yang dikelola. Jadi untuk diketahui bahwa di Taman Burung Taman Anggrek juga salah satu tempat di mana melakukan penelitian, pendidikan dan wisata. Ada 3 fungsi. Harapan kami ke depannya untuk Taman Burung Taman Anggrek, dia mungkin lebih mengedepankan kemanusiaan dan juga mengelola alam Papua, terlebih khususnya untuk satwa endemik Papua agar tidak punah dari tanah Papua. Di tengah tantangan kepunahan dan rusaknya habitat alam, Taman Burung Taman Anggrek Biak menjadi salah satu cara menjaga dan melestarikan keberlangsungan satwa endemik Papua. Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur, menyimpan potensi hutan yang sejak lama menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di kampung ini, pohon kayu putih dikelola secara kolektif oleh para petani dan diolah menjadi minyak kayu putih, yang kini menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi bagi kelompok tani hutan Farwis. Ya, nama saya Ishak Warnares, Ketua Kelompok Tani Hutan Farwis, Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur. Pohon kayu putih ini awalnya kita dapat demplot dari Balai Penelitian Yogyakarta tahun 2015 lewat Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan KPHL Biak Numfor. Dan saat itu mereka lihat bahwa di Kampung Rimba Jaya sangat cocok, sehingga mereka berikan demplot ini pada proyek ini di Kampung Rimba Jaya sejak tahun 2015. Tahun 2015 itu kami buka lahan 5 hektar. Kemudian 2016 akan penanaman. Kemudian pada tahun 2017, tepatnya bulan November, panen perdana, dihadiri oleh Kepala Balai Penelitian Yogyakarta. Jadi mulai sejak panen kayu putih sejak tahun 2017 sampai saat ini. Ya, kalau khususnya di Biak itu mulai sejak tanam sampai umur 1 tahun 6 bulan sudah siap untuk dipanen. Tergantung umur pohon. Jadi kalau umur pohon ini 9 sampai 1 tahun itu bisa rata-rata kita panen, sekali panen itu 20 sampai 25 pohon. Nanti hasil kilogramnya bisa 150 kilogram. Kemudian hasil minyaknya 2 liter. Perkenalkan, nama saya Soleman Warnares, Wakil Ketua Kelompok Tani Farwis.
Saya sudah 6 tahun bekerja dengan kelompok. Kami sebagai petani minyak kayu putih biasa melakukan panen pada pagi hari dari jam 9 hingga jam 12. Kemudian sore hari jam 4 sore hingga jam setengah 6. Hal ini untuk mempermudah daun yang kita panen tidak terkena panas terlalu agar kandungan minyaknya keluar mengikuti uap panas. Kita di sini cara panennya kita panen sesuai dengan kemampuan ketel atau tempat produksi. Ketel kita mampu muat daun 150 kilo. Jadi kita petani harus mengumpulkan daun seberat 150 kilo untuk mendapatkan 2 liter minyak untuk 1 kali masak. Jadi rutin kita kerja, mungkin 1 minggu kita bisa laksanakan suling atau pemasakan minyak sebanyak 3 kali. Dalam hal ini karena proses pemanen kami yang masih manual atau dengan tangan, jadi 1 harinya kita panen, hari berikut baru kita melakukan proses masak. Setiap hasil panen daun kayu putih dari kebun, warga kemudian mengangkut ke tempat penyulingan untuk diolah. Daun-daun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ketel penyulingan dan diproses selama 4 hingga 5 jam. Minyak kayu putih hasil penyulingan ini selanjutnya ditampung dan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Dan untuk harga jual atau harga pasar, kita sudah bermitra dengan KPH Biak Numfor. Dalam hal ini minyak kayu putih cap Farkin yang mana kita selalu mensuplai atau mengambil minyak ke koperasi Farkin KPH Biak Numfor dengan harga yang sudah ditentukan oleh mitra kami. Sesuai dengan harga itu ya harga 300.000 per liter. Iya, kalau tadi kami petani bisa juga, kami juga packing sendiri. Kami juga bisa sisihkan tadi kelebihan mil itu kami juga sisihkan, tuh kami juga packing di botol-botol yang 30 mili, 50 mili, 140 mili, itu kami juga bisa jual di pasar. Sebagian dipasarkan secara langsung di pasar Bosnik, sementara sisanya dikirim berdasarkan pesanan ke sejumlah daerah di luar Biak, seperti Timika dan Manokwari. Dari sisi lain kami juga sering menjual sendiri ke pasar Bosnik, atau ada konsumen yang langsung berminat bisa langsung membeli di rumah. Juga kami jual ada pesanan macam dari Timika, kami juga kirim ke Timika. Ke Manokwari juga kami sempat kirim ke Manokwari. Kurang begini saja. Pak, bisa kan tidak berapa kilo? Oh, pakai yang ini, tinggal kasih keluar, bisa kan tidak?
Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu wilayah potensial pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Papua. Didukung oleh kondisi perairan yang relatif tenang, kualitas air laut yang baik, serta garis pantai yang panjang, wilayah ini menjadi tumpuan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Di sejumlah pesisir kampung seperti Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, aktivitas budidaya rumput laut telah terus dikembangkan. Nama Daniel Warmeta. Oke, Bapak usaha ini sudah dari sejak tahun berapa, Pak? Tadi berapa tahun? Lama hampir mungkin bisa 5 tahun mungkin. Pertama itu pakai rakit bambu sampai rakit bambu selesai, terus sampai selesai sekarang kita pakai ini, kita pakai rakit bambu lagi, karena rakit bambu itu kita belabu mandi, mulai belabu dari pagi itu sampai sore, itu badan ini sampai mau kerut-kerut kamu bagaimana. Jadi sekarang tidak pakai bambu, sekarang kita pakai tali dan pakai perahu saja, belabu baru ikat saja, tali besar belabu baru kita tarik itu untuk ikat bibit ini, ya kita belabu saja. Itu nanti kita artinya isi dengan karung tuh. Kalau kita biasa satu karung itu di 3 kilo ya, 30 ya, 30 kilo, ada yang 20, 25. Jadi kalau hitung-hitung sama ya mungkin satu karung berapa, itu kalau 10 karung ya biasa kalau menjual 10 karung. Yang banyak itu baru dikasih pesan untuk pembeli datang, tinggal diambil baru dibayar. Satu itu kalau itu bayar 1 juta lebih. Karena satu karung itu kalau biasa pokoknya satu karung 20 kilo toh, itu bisa bayar 1 juta, ada nanti bisa lebih 1.500.000. Berbeda dari Daniel, Novalina Wanaha, anggota koperasi Rawin Mairori, memilih mengembangkan usaha budidaya rumput laut yang digelutinya menjadi beragam produk olahan. Hasil budidaya rumput laut kita bawa dari laut. Setelah itu kita penjemuran. Penjemuran paling tinggi 1 minggu. Kemudian hasilnya seperti ini. Nanti setelah sudah jadi seperti ini, kita mau pengolahan, kita harus perendaman lagi. Perendaman kurang lebih 2 hari. Nanti hasil perendaman itu sudah betul-betul sudah berkembang. Kemudian kita pakai untuk pengolahan. Tidak hanya berhenti pada penjualan rumput laut mentah, Novalina bersama koperasi Rawin Mairori juga merambah ke produksi snack ringan yang kaya rasa hingga makanan siap saji, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas. Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomis rumput laut lokal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar, yang kini bisa menikmati manfaat langsung dari hasil laut yang sebelumnya hanya dijual mentah. Olahannya kita buat mie rumput laut, kita buat jadi stik rumput laut, kita buat jadi hondelan rumput laut, juga kita buat jadi kerupuk rumput laut, kita buat juga jadi nugget rumput laut. Kerupuk itu pengeluaran untuk pembelian bahan itu paling tinggi 300. Itu untuk kerupuk. Kalau untuk steak berarti pengeluarannya 500. Kalau untuk mie pengeluarannya 200. Nih, biasanya kalau 1 bulan itu kita produksi 1 kali. 1 kali itu 5 kilo kita produksi.
berarti pendapatannya 50 bungkus. Nah, 50 bungkus itu kita menjual sampai dengan 2 minggu baru bisa habis. Lalu sudah habis baru kita buat lagi. Misal kita kasih 200 gram itu sampai. Kelompok koperasi Rawing Mairori ini ada 2 jenis usaha yang membuat sehingga koperasi ini bisa terbentuk. Koperasi Rawing Mairori Kampung Sarawandore, yaitu budidaya rumput laut dan juga ada pengrajin atau pengolahan rumput laut. Jadi koperasi ini kami terdiri dari 15 anggota koperasi. Kemudian usaha yang dapat kami lakukan dalam koperasi Rawing Mairori adalah koperasi ini memiliki petani pembudidaya rumput laut. Kemudian koperasi ini juga mempunyai kelompok pengrajin atau ibu-ibu yang mengelola rumput laut menjadi beraneka makanan turunan dari rumput laut dan juga minuman dari rumput laut. Dan koperasi ini sudah berjalan kurang lebih sudah ada 5 tahun koperasi ini berdiri. Jadi dulunya kelompok, dari kelompok saya melihat karena ada peluang yang baik, sehingga saya dorong kelompok ini menjadi koperasi. Dan koperasi ini berjalan sudah ada 5 tahun. Koperasi ini menghasilkan, pertama tadi mempunyai petani budidaya rumput laut. Jadi petani ini mendapat modal usaha dari koperasi. Kemudian petani ini mereka kembangkan membudidayakan rumput laut. Setelah mereka budidayakan rumput laut, masa panennya mereka panen rumput laut, dijemur sampai kering, kemudian rumput lautnya diantarkan kembali kepada koperasi. Mereka kembalikan itu kepada koperasi yang membayar, membeli kepada petani pembudidaya, dan selanjutnya petani itu kembali dan mengembangkan lagi pembudidayaannya. Harga rumput laut untuk pembeli rumput laut itu harganya 10.000. Tetapi kita di koperasi sudah ada keputusan bersama, koperasi membayar kepada anggota koperasi itu 8.000 per kilo. Yang mereka setor ke koperasi itu harganya 8.000 per kilo. Dan koperasi membayar kepada anggota pembudidaya rumput laut itu dengan harga 8.000 per kilo. Dari hasil yang diantarkan ke koperasi itu dijual, nanti koperasi akan menjual lagi kepada pihak ketiga. Nah, setelah dijual ke pihak ketiga, modal itu kembali ke koperasi. Ada keuntungan 2.000 per kilo karena koperasi tadi membawa 8.000 dan dijual lagi kepada pihak ketiga dengan 10.000. 2.000 itu otomatis masuk ke buku tabungan anggota koperasi yang menyetor rumput laut kering. Jadi modal 8.000 dikembalikan ke koperasi, keuntungan 2.000 itu langsung masuk ke buku tabungan anggota koperasi yang menyetor rumput laut ke koperasi ini.